Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Bang Repti dari Prodi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Sini saya akan mempresentasikan hasil atau jawaban UAS saya dari mata kuliah Manajemen Proyek yang diampu oleh dosen Reni Utami. Ibu Reni Utami. Oke. Nah, di video ini ditugaskan untuk menjelaskan jawaban dari soal nomor 1. Langsung saja kita masuk ke jawaban nomor 1. Yang pertama adalah jawaban pengelolaan risiko proyek. Sebagai manajer proyek untuk pengembangan sistem informasi manajemen, 3 risiko utama yang harus dikelola adalah 1. Keterlambatan pengiriman dari vendor. 2. Perubahan kebutuhan pengguna. 3. Risiko kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Oke, kita masuk ke poin yang pertama tadi, keterlambatan pengiriman dari vendor. Vendor eksternal yang bertugas menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, atau layanan pendukung mungkin mengalami kendala logistik atau teknis yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman. Hal ini dapat mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kontrak yang ketat. Buat kontrak dengan vendor yang mencakup SLA atau Service Level Agreement dan penalti untuk keterlambatan. Yang kedua, rencana cadangan, yaitu identifikasi vendor atau alternatif sebagai solusi jika terjadi keterlambatan kritis. Dan yang ketiga, pemantauan berkala. Lakukan pemantauan rutin dengan vendor untuk memastikan pemenuhan tenggat waktu. Yang kedua adalah perubahan kebutuhan pengguna, yaitu kebutuhan pengguna yang berubah di tengah proyek dapat mengganggu ruang lingkup proyek, menyebabkan penundaan atau memerlukan alokasi anggaran tambahan. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah dokumentasi kebutuhan yang jelas. Pastikan kebutuhan pengguna didokumentasikan dengan baik sejak awal dan disepakati oleh semua pihak. Pengelolaan perubahan atau change management. Terapkan proses formal untuk menilai dampak perubahan sebelum menyetujuinya. Yang ketiga adalah iterasi agile. Gunakan metodologi pengembangan agile yang memungkinkan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan dalam iterasi kecil. Dan yang ketiga adalah resiko kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Kualitas perangkat lunak yang buruk dapat menyebabkan sistem tidak berfungsi dengan baik, menghasilkan bug atau gagal memenuhi kebutuhan pengguna. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah pengujian menyeluruh, terapkan pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian sistem secara berkala sepanjang siklus pengembangan. Yang kedua adalah standar kualitas, tetapkan standar pengkodean dan tinjauan kualitas perangkat lunak sebelum implementasi. Yang ketiga, pelatihan tim. Pastikan anggota tim pengembang memiliki keahlian yang memadai dan mengikuti pelatihan terbaru. Dan berikutnya adalah jawaban dari soal 2, yaitu jawaban analisis dan penilaian resiko. Dalam pengelolaan resiko, metode yang digunakan untuk analisis resiko adalah probabilitas dan dampak atau probability and impact matrix. Setiap resiko dievaluasi berdasarkan tingkat probabilitas terjadinya risiko, yaitu rendah, sedang, atau tinggi, dan dampaknya terhadap proyek, yaitu rendah, sedang, atau tinggi. Skor risiko dihitung untuk menentukan prioritas tindakan mitigasi. Oke, kita masuk ke pertama, risiko keterlambatan pengiriman dari vendor. Vendor tidak dapat mengirimkan perangkat lunak atau perangkat keras sesuai jadwal yang telah ditentukan. Probabilitasnya ini sedang, dampaknya tinggi. Skor risikonya yaitu 3 atau sedang dikalikan tinggi, dikalikan 5 atau tinggi, jadi hasilnya risikonya tinggi atau 15 poin ya. Dan rencana mitigasi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, pemantauan progres vendor. Lakukan pertemuan rutin dengan vendor untuk memantau status pengiriman. Yang kedua, kontrak yang mengikat. Gunakan SLA dan penalti untuk memastikan vendor memenuhi komitmen. Yang mitigasi yang ketiga, vendor cadangan. Identifikasi vendor alternatif yang dapat menggantikan jika terjadi kegagalan pengiriman. Oke, risiko yang kedua yaitu perubahan kebutuhan pengguna. Perubahan kebutuhan pengguna menyebabkan perubahan ruang lingkup proyek yang dapat mempengaruhi jadwal dan biaya. Probabilitasnya di sini tinggi atau 5, kemudian dampaknya sedang. Jadi skor resikonya adalah 5 kali 3 atau tinggi kali sedang, hasilnya jadi 5 atau resikonya tinggi. Rencana mitigasi yang bisa dilakukan adalah dokumentasi awal yang jelas, buat dan sepakati dokumen kebutuhan pengguna pada awal proyek. Yang kedua, pengelolaan perubahan, terapkan mekanisme formal untuk menilai dan menyetujui setiap perubahan. Yang ketiga, metode agile. Gunakan metode agile untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan secara bertahap dan terstruktur. Kesimpulan dan
Kesimpulan penilaian risiko. Kedua risiko memiliki skor tinggi sehingga perlu perhatian dan mitigasi yang ketat. Risiko keterlambatan vendor memerlukan tindakan proaktif dengan pengelolaan kontrak dan pemantauan intensif, sedangkan perubahan kebutuhan pengguna memerlukan kontrol ruang lingkup yang ketat dan fleksibilitas dalam metode pengembangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jawaban soal nomor 3, yaitu jawaban komunikasi dalam proyek dan teknik komunikasi dalam proyek. Ada soal yang A dan B ya. Untuk yang jawaban yang A, pentingnya komunikasi yang efektif dalam manajemen proyek. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam manajemen proyek karena memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, tanggung jawab, dan perkembangan proyek. Dalam proyek pengembangan sistem informasi, komunikasi menjadi kunci keberhasilan karena proyek melibatkan banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda, misalnya pengguna, tim teknis, dan vendor. Contoh yang relevan adalah jika ada keterlambatan pengiriman perangkat lunak dari vendor, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan tim internal tidak menyadari dampaknya terhadap jadwal proyek. Namun, dengan komunikasi yang efektif, manajer proyek dapat segera memberitahu tim, menyesuaikan rencana, dan mengurangi dampak keterlambatan. Tanpa komunikasi yang efektif, resiko seperti perubahan kebutuhan pengguna juga dapat diabaikan, yang berpotensi menyebabkan pengembangan sistem yang tidak sesuai harapan. Jawaban yang B yaitu 3 teknik komunikasi untuk keberhasilan proyek. Yang pertama, rapat berkala atau regular meetings. Mengadakan rapat rutin, baik itu mingguan atau bulanan, untuk memantau perkembangan proyek, membahas tantangan, dan memastikan semua pihak memahami status terkini. Manfaatnya yaitu memberikan kesempatan untuk berbagi pembaruan langsung dan membantu menyelesaikan masalah sebelum menjadi lebih besar. Contoh, rapat dengan tim pengembang untuk membahas status sprint dalam metodologi agile. Laporan tertulis atau written reports, penjelasannya yaitu laporan tertulis seperti laporan kemajuan, ringkasan status proyek, atau analisis risiko disampaikan secara rutin kepada pemangku kepentingan. Manfaatnya yaitu memberikan informasi terstruktur yang dapat dirujuk kembali kapan saja dan memastikan transparansi dalam perkembangan proyek. Contohnya yaitu laporan bulanan kepada manajemen senior yang mencakup jadwal, anggaran, dan risiko proyek. 2. Kita menggunakan alat kolaborasi digital atau digital collaboration tools. Menggunakan alat seperti Trello, Microsoft Teams, atau Slack untuk berbagi informasi, melacak tugas, dan memfasilitasi komunikasi secara real time. Manfaatnya memungkinkan akses mudah ke informasi proyek kapan saja dan meningkatkan kolaborasi antar tim, terutama untuk tim yang bekerja jarak jauh. Contohnya adalah menggunakan Microsoft Teams untuk mengkoordinasikan perubahan kebutuhan pengguna antara tim internal dan vendor eksternal. Selanjutnya kita masuk ke jawaban soal nomor 4, yaitu jawaban pemantauan proyek. Sini juga ada 2 poin ya antara A dan B. Yang pertama adalah A, pentingnya pemantauan proyek secara berkala. Pemantauan proyek secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa pemantauan yang memadai, proyek dapat menghadapi resiko keterlambatan, pembengkakan anggaran, atau hasil yang tidak memenuhi harapan. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi deviation, menyelesaikan masalah awal, melacak kemajuan, transparansi, dan evaluasi kinerja. Yang jawaban B yaitu 2 metode pemantauan proyek. Yang pertama Earned Value Management atau EVM, dan yang kedua adalah metode Dashboard and Key Performance Indicator atau KPI. Oke, yang pertama adalah EVM, adalah metode pengukuran kinerja proyek berdasarkan anggaran, jadwal, dan kemajuan pekerjaan aktual. Teknik ini memungkinkan manajer proyek untuk mengevaluasi apakah proyek berada di jalur yang benar secara kuantitatif. Komponen utama di dalamnya adalah Planned Value atau PV, nilai pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan pada waktu tertentu. Earned Value atau EV, nilai pekerjaan yang benar-benar selesai pada waktu tertentu. Dan Actual Cost atau AC, biaya sebenarnya yang dikeluarkan
untuk pekerjaan tersebut. Ada dua manfaatnya, yaitu membantu mendeteksi deviasi antara rencana dan realisasi, dan yang kedua adalah memberikan wawasan tentang apakah proyek berada di bawah atau di atas anggaran. Contohnya, jika proyek berada di belakang jadwal, EVM dapat menunjukkan perbedaan antara PV dan EV. Yang kedua adalah metode dashboard and key performance indicator. Menggunakan dashboard visual yang mencantumkan KPI utama untuk memantau status proyek secara real time. KPI yang relevan. Maksudnya KPI yang relevan adalah persentase penyelesaian tugas, mengukur jumlah tugas yang telah diselesaikan dibandingkan dengan total tugas. Yang kedua, variasi jadwal, mengukur selisih antara jadwal aktual dan jadwal yang direncanakan. Yang ketiga, penggunaan anggaran, melacak seberapa banyak anggaran telah digunakan dibandingkan dengan anggaran total. Manfaatnya yaitu memberikan gambaran status proyek secara instan, membantu tim dan pemangku kepentingan memahami kemajuan proyek tanpa analisis kompleks. Contoh, dashboard proyek yang menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan sebesar 60% untuk 70% pekerjaan yang telah diselesaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jawaban soal nomor 5, yaitu jawaban pelaporan perkembangan proyek. Yang pertama A, yaitu pengertian pelaporan perkembangan proyek. Pelaporan perkembangan proyek adalah proses mendokumentasikan dan menyampaikan informasi terkini tentang status proyek kepada pemangku kepentingan. Laporan ini mencakup data tentang pencapaian kegiatan, penggunaan anggaran, risiko yang sedang dihadapi, dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Kontribusi pelaporan terhadap pengelolaan proyek. Yang pertama adalah transparansi, memberikan visibilitas kepada semua pihak tentang status proyek. Yang kedua, pengambilan keputusan, membantu manajer proyek dan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi terkini. Yang ketiga, identifikasi masalah, mengungkapkan kendala dan risiko lebih awal sehingga tindakan korektif dapat diambil. Yang keempat, akuntabilitas, membantu memastikan bahwa semua tim mematuhi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan untuk poin B, contoh format pelaporan perkembangan proyek. Ya, ini laporan perkembangan proyek, nama proyeknya itu pengembangan sistem informasi manajemen. Manajer proyeknya misal saya, Dewi Pangrepti, tanggal laporan 8 Januari 2025. Periode pelaporan 1 Januari sampai 7 Januari 2025. Oke, untuk yang pertama yaitu ringkasan status proyek. Status keseluruhan proyek kuning atau terdapat kendala tetapi masih dalam batas kontrol. Dan persentase penyelesaiannya 45% dari total proyek. Capaian utama yaitu penyelesaian pengembangan modul A dan pengujian internal modul B. Nah, ini adalah status kegiatan. Di sini ada tabel nama kegiatan, status, tenggat waktu, dan catatan. Yang pertama adalah analisa kebutuhan, statusnya selesai, tenggat waktu 15 Desember 2024. Catatannya semua kebutuhan terdokumentasi lengkap. Kemudian yang kedua, pengembangan modul A, statusnya selesai, tenggat waktunya 5 Januari 2025. Catatannya modul A siap untuk diintegrasikan. Yang ketiga, pengembangan modul B, statusnya sedang berjalan, tenggat waktunya 15 Januari 2025, proses pengujian internal berlangsung. Kemudian integrasi sistem, statusnya belum dimulai. Kemudian tenggat waktunya 1 Februari 2025. Catatannya menunggu penyelesaian modul B dan C. Yang ketiga, pengembangan modul C, statusnya sedang berjalan, tenggat waktunya 25 Desember 2025. Kemudian catatannya terdapat kendala koordinasi dengan vendor. Yang ketiga adalah status anggaran total, anggaran terpakai, dan sisa anggaran. Nah, anggaran total ini kita ada 2 miliar, anggaran terpakainya 950 juta, kemudian sisa anggarannya 1 miliar 50 juta. Terdapat catatan yaitu penggunaan anggaran saat ini sesuai rencana, namun perlu pengawasan pada biaya tambahan yang mungkin timbul dari perubahan kebutuhan pengguna dan penanganan vendor. Oke, yang keempat adalah risiko yang teridentifikasi. Di sini juga berbentuk tabel. Yang pertama ada risiko, dampak, status, dan mitigasi.
Yang pertama, keterlambatan vendor, dampaknya tinggi, terus statusnya dalam mitigasi. Dan mitigasinya adalah vendor alternatif telah diidentifikasi, koordinasi intensif dijadwalkan. Yang kedua, perubahan kebutuhan pengguna, dampaknya sedang, statusnya dalam pemantauan, dan mitigasinya adalah proses diskusi perubahan kebutuhan sedang berjalan dengan tim pengguna. Nah, poin yang kelima adalah rencana aksi. Di sini juga menggunakan table ya. Ada masalah rencana aksi dan tenggat waktu. Masalahnya ada keterlambatan modul C. Untuk rencananya, koordinasi intensif dengan vendor dan penjadwalan ulang aktivitas pengembangan. Tenggat waktunya sampai 15 Januari 2025. Dan masalah yang kedua adalah penyesuaian kebutuhan. Rencana aksinya, diskusi, revisi dokumen kebutuhan dengan pengguna untuk menghindari dampak lebih besar. Tenggat waktunya 10 Januari 2025. Poin keenam adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, proyek berjalan sesuai rencana dengan persentase penyelesaian 45%. Namun terdapat kendala keterlambatan vendor pada modul C yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Saran atau rekomendasi, prioritaskan koordinasi dengan vendor untuk memastikan modul C selesai tepat waktu. Kedua, perkuat komunikasi dengan tim pengguna untuk menyelesaikan perubahan kebutuhan agar tidak mempengaruhi integrasi. Yang ketiga, pantau anggaran secara ketat untuk mengantisipasi biaya tambahan dari resiko yang dihadapi. Ya, nanti untuk link video yang sudah berhasil di-take akan di copy paste di sini ya, di lembar jawaban saya. Sekian presentasi atau penjelasan dari jawaban UAS saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.